Matahari di atas perkebunan sawit Kalimantan terasa seperti api yang menjilat kulit. Hendra, seorang mandor lapangan bertubuh kurus namun bermata tajam, berdiri di pinggir jalan tanah merah yang berdebu. Di kejauhan, sebuah mobil mewah melaju kencang, meninggalkan debu yang menyesakkan napas Hendra. Ia meludah ke tanah, menatap sepatunya yang jebol. 10 tahun aku berkubang lumpur di sini. Tapi lihat mereka, duduk di kursi empuk. AC dingin, sementara aku, jangankan emas, untuk makan esok saja aku harus menghitung koin. Kata Hendra, bicara sendiri, dengan suara parau. Di rumah kontrakan kayu yang pengap, Ratna sedang menghitung tumpukan tagihan. Suara kipas angin tua yang berderit menambah panas suasana hati. Saat Hendra melangkah masuk, Ratna tidak menyambut dengan air minum, melainkan dengan cacian. Lagi-lagi pulang dengan tangan hampa? Hendra, lihat si Susi. Suaminya cuma buruh angkut, tapi emas di lehernya sudah sebesar jempol. Aku bosan makan tahu dan tempe setiap hari, seru Ratna. Sabar, Ratna. Aku ini mandor, tanggung jawabku besar, tapi gajinya memang segitu. Jawab Hendra. Persetan dengan sabar. Kalau kau tidak bisa jadi kaya dengan cara jujur, cari cara lain. Aku tidak mau mati sebagai orang miskin di lubang ini, saut Ratna. Esoknya di kantor perkebunan, Pak Surya, sang pemilik kebun yang selalu tampak rapi, memanggil Hendra. Pak Surya meletakkan sebuah laporan dengan kasar di meja jati mahalnya. Hendra, ada selisih 10 ton buah bulan ini. Kamu mandornya, bagaimana bisa kamu kecolongan? Kata Pak Surya. Maaf, Pak. Penjagaan di blok barat memang lemah karena... Jawab Hendra. Saya tidak butuh alasan. Saya butuh hasil. Ingat Hendra, di luar sana 1000 orang antre menggantikan posisimu. Jangan sampai kau pulang jadi pengemis karena kecerobohanmu sendiri. Pak Surya memotong. Hendra menunduk, tangannya mengepal di bawah meja hingga kukunya memutih. Dendam itu kini sudah matang. Di sebuah kedai kopi remang-remang di pinggiran hutan, Hendra duduk bersama Pak Tua yang dikenal sebagai mantan dukun kampung. Aku sudah tidak kuat. Kek, aku mau kaya. Apapun caranya, kata Hendra. Pak Tua, suara serak, berbisik, ada satu tempat. Hendra. Lembah hitam. Di sana ada Mbah Suro. Dia tidak minta uang, dia minta nyali. Tapi ingat, harta yang kau ambil dari sana punya akar yang tajam. Begitu tumbuh, ia takkan berhenti menghisapmu. Hendra, aku tidak takut pada akar. Aku hanya takut pada kemiskinan. Hendra membawa Ratna. Mereka berjalan berjam-jam menembus kabut yang tidak wajar. Pohon-pohon di sana tampak seperti tangan raksasa yang hendak menangkap mereka. Langkah kaki mereka terasa berat, seolah tanah di bawah mereka sedang mencoba menahan langkah itu. Mas, aku takut. Hutan ini, kenapa suaranya seperti orang berbisik? Kata Ratna, diam. Kau yang mau kaya, kan? Jangan mundur sekarang. Sebentar lagi hidup kita berubah, tandas Hendra. Di tengah lembah, berdiri 2 pohon sawit yang batangnya melilit satu sama lain seperti ular. Di bawahnya duduk Mbah Suro, sosok dengan mata yang tertutup kain hitam. Bau kemenyan bercampur amis darah menyeruak. Kalian datang membawa lapar di mata. Aku bisa memberi kalian kenyang yang tak terbatas. Tapi dengar harta ini adalah titipan dari sang penunggu pohon. Jangan pernah biarkan kaki yang suci menginjak istanamu. Jika dilanggar, kulitmu akan menjadi saksi, tegas Mbah Suro. Kami setuju, Mbah. Apapun itu, jawab Hendra. Mbah Suro memberikan sebuah bungkusan berisi jantung ayam hitam yang masih berdenyut. Hendra dan Ratna diminta menguburnya di bawah pohon sawit milik Pak Surya di tengah malam buta. Mas, kenapa jantungnya masih berdenyut? Ini mengerikan,
Tanya Ratna sambil gemetar. Tanam saja. Ini adalah benih kekayaan kita. Sebentar lagi, keberuntungan Pak Surya akan pindah ke kantong kita, jawab Hendra. Saat tanah ditutup, terdengar suara tawa melengking dari kegelapan hutan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seminggu kemudian, keajaiban terjadi. Hendra secara tidak sengaja menemukan brankas tua tertanam di lahan belakang rumahnya yang berisi koin emas murni dan sertifikat tanah kuno. Hendra, emas, kita kaya. Kita tidak perlu lagi melihat wajah sombong Pak Surya, seru Ratna. Ini baru permulaan, Ratna. Dunia akan bertekuk lutut di bawah kaki kita, jawab Hendra. Hendra membeli lahan Pak Surya yang mendadak bangkrut karena seluruh pohon sawitnya mati terserang jamur hitam. Di sana, Hendra membangun rumah paling megah di kabupaten itu. Rumah itu dikelilingi pagar besi setinggi 3 meter. Hendra, aku tidak tahu bagaimana kau bisa secepat ini sukses. Tapi ingat, harta yang datang terlalu cepat biasanya pergi dengan cara yang menyakitkan, kata Pak Surya dengan muka kusam yang bertemu Hendra di jalan. Simpan nasihatmu, Pak Surya. Sekarang, akulah yang memegang kendali di sini, jawab Hendra sambil tertawa meremehkan. Sebuah pesta besar diadakan. Seluruh pejabat dan orang penting datang. Ratna mengenakan gaun sutra merah dengan berlian yang berkilau. Luar biasa, Bu Ratna. Rumah ini seperti istana di tengah hutan, seru seorang tamu. Tentu saja. Ini hasil kerja keras, bukan hasil mengemis seperti tetangga-tetangga kita yang lama, jawab Ratna. Lalu Ratna berbisik pada Hendra, lihat mereka, Mas. Mereka tampak seperti lalat kecil di mataku. Di tengah hiruk-pikuk pesta, seorang wanita tua dengan kebaya lusuh dan sandal jepit muncul di gerbang. Itu adalah Bu Siti, ibu kandung Hendra. Ia membawa rantang berisi makanan kesukaan Hendra. Hendra, ibu dengar kau sudah sukses. Ibu datang ingin melihatmu, nak, tanya Ibu Siti. Musik pesta mendadak terasa sumbang di telinga Hendra. Ia teringat janji pada Mbah Suro, jangan biarkan kaki suci masuk. Hendra, usir dia. Dia akan menghancurkan segalanya. Jangan biarkan doa-doanya merusak ritual kita, seru Ratna. Ibu, pergi. Jangan di sini. Ibu hanya memalukan aku di depan tamu-tamuku, kata Hendra sambil membentak ibunya. Nak, ini ibu. Ibu cuma rindu, jawab Ibu Siti. Pergi. Mendorong Bu Siti hingga jatuh ke tanah berlumpur. Jangan pernah kembali lagi ke sini, jawab Hendra. Bu Siti pergi sambil terisak, meninggalkan rantang yang tumpah di atas tanah merah. Langit mendadak gelap. Malam setelah pengusiran itu, Ratna berteriak dari dalam kamar mandi. Hendra mendobrak pintu dan menemukan istrinya sedang menggaruk punggungnya hingga berdarah. Gatal, Mas. Panas. Rasanya seperti ada sesuatu yang mau keluar dari kulitku, kata Ratna. Di bawah cahaya lampu, Hendra melihat kepingan keras seperti sisik kayu mulai muncul di tulang belakang Ratna. Warnanya coklat tua dan berbau amis seperti getah sawit busuk. Suasana rumah mewah itu berubah menjadi mencekam. Hendra mulai mendengar suara langkah kaki berat di atas atap. Saat ia menengok ke jendela, ia melihat ribuan laron mengerumuni kaca hingga hari menjadi gelap. Siapa di sana? Keluar, kata Hendra. Tiba-tiba suara gaib muncul. Suara Mbah Suro yang bergema, akar sudah merambat, Hendra kulit sudah berganti, waktunya panen telah tiba. Tubuh Ratna kini hampir separuhnya tertutup sisik tajam. Ia tidak bisa lagi berdiri tegak karena punggungnya kaku. Tangannya mulai berubah menyerupai pelepah sawit yang berduri. Mas, tolong aku panggil dokter, kata Ratna. Dokter tidak bisa menolong ini, Ratna. Ini kutukan Mbah Suro. Kau sendiri yang bilang jangan biarkan ibuku masuk, jawab Hendra. Lalu Ratna menjerit dan berucap, tapi aku tidak mau mati jadi pohon.
Kekayaan mereka mulai lenyap. Truk-truk sawit mereka terbakar di jalan tanpa alasan. Bank menyita rekening mereka karena dugaan pencucian uang yang tidak masuk akal. Semua orang yang dulu memuja mereka, kini menjauh karena takut tertular penyakit Ratna. Semua habis, semua hilang dalam semalam, kata Hendra yang sudah frustasi. Hendra menggendong Ratna yang sudah berat dan kaku ke dalam hutan. Ia mencari lembah hitam, mencari pohon sawit kembar itu. Namun, sejauh apapun ia berjalan, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Mbah Suro, keluar, ambil hartanya, tapi kembalikan istriku, teriak Hendra. Hanya suara tawa burung hantu yang menyahut. Lembah hitam telah menutup pintunya. Mereka kembali ke rumah yang kini sudah disita. Listrik dipadamkan. Di tengah kegelapan, Ratna merangkak di lantai, sisik-sisiknya bergesekan dengan lantai marmer, menciptakan suara yang memilukan. Hendra haus, beri aku minyak. Rintih Ratna. Kau bukan istriku lagi, kau adalah monster. Hendra sambil menatap Ratna dengan rasa ngeri. Hendra mencoba mengambil sisa uang di brankas tersembunyi untuk melarikan diri ke luar negeri. Namun saat brankas dibuka, tidak ada uang di sana. Hanya ada ribuan kelabang dan daun sawit kering yang sudah busuk. Tidak. Hartaku. Semua emas itu hanya sampah, teriak Hendra. Saat itu, akar-akar besar mulai muncul dari bawah lantai marmer, melilit kaki Hendra dan menariknya jatuh. Esok harinya, warga desa datang ke rumah mewah itu karena mendengar suara gemuruh. Namun, rumah itu telah hilang, seolah ditelan bumi. Di lokasi rumah itu berdiri, hanya ada 2 batang pohon sawit yang tumbuh melilit satu sama lain secara aneh. Satu pohon tampak memiliki guratan wajah wanita yang sedang menangis, dan satu lagi tampak seperti pria yang sedang berteriak minta ampun. Lihat pohon itu berdarah kalau ditebang, seru warga. Tak ada harta yang abadi jika dibangun di atas air mata ibu dan perjanjian dengan kegelapan. Mereka kini abadi, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai monumen keserakahan yang membeku menjadi kayu. Sahabat setengah sadar, kisah Hendra dan Ratna bukan sekadar dongeng tentang sisik dan pohon yang berdarah. Ini adalah cermin retak bagi kita semua. Seringkali, saking silanya kita menatap harta orang lain, kita jadi buta pada berkah yang sudah ada di genggaman sendiri. Hendra mengejar dunia hingga ke akar-akarnya. Namun ia lupa bahwa akar yang paling kuat adalah doa seorang ibu. Pada akhirnya, ia memiliki segalanya, tapi tak lagi punya nyawa untuk menikmatinya. Harta yang didapat dari jalan gelap tidak akan pernah memberi terang. Ia hanya akan membakar habis siapa saja yang memegangnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan gelap kali ini di kanal Cerita Setengah Sadar. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu berdiri atau setidaknya membuatmu berpikir ulang untuk bersyukur hari ini, jangan ragu untuk klik tombol like dan subscribe. Punya cerita serupa tentang pesugihan atau kejadian janggal di sekitarmu? Atau punya pendapat tentang apa yang seharusnya Hendra lakukan? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan di ruang antara sadar dan tidak ini. Ingat, jangan terlalu ambisius mengejar yang fana, karena apa yang tumbuh dari kegelapan akan kembali ditelan kegelapan. Saya narator Anda, pamit undur diri. Tetaplah terjaga, meski dalam kondisi setengah sadar. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya.